Cerita gaib tentang kota mistis Wentira yang berada di Jalan Trans Sulawesi, wilayah Kebun Kopi, Kabupaten Donggala, kembali menghebohkan teman-teman. Seorang gadis perawan di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sudah hampir sepekan tak kunjung pulang ke rumah. Menurut pihak keluarga, sang anak telah mengaku sudah menikah dengan penghuni Wentira. Teman-teman semua, kisah nyata kali ini Tikaka kutip dari palosulteng.blogspot.com yang bercerita tentang seorang gadis perawan desa yang telah menikah dengan pria dari kota Wentira. Sebelum kita melanjutkan ceritanya, teman-teman, Tikaka mohon sudi kiranya teman-teman men-like video Tikaka, kemudian men-subscribe channel ini untuk membantu pengembangan dan lebih maju channel ini ke depannya. Dan teman-teman pun dengan ikhlas sudi kiranya untuk dapat membagi channel ini melalui media sosial teman-teman. Tikaka berdoa semoga kita semua mendapatkan limpahan rezeki yang tak putus-putusnya dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kisahnya. Nama lengkap gadis itu adalah Iin Vita Puspita. Sehari-hari biasa disapa Iin. Umurnya 22 tahun saat itu teman-teman. Dia anak sulung dari 3 bersaudara. Waktu itu teman-teman, Iin tercatat sebagai mahasiswi di kampus STIE Palu dan sudah menyelesaikan ujian skripsi. Teman-teman, sudah hari kelima saat itu, Iin meninggalkan rumahnya di Desa Sidera, Kecamatan Sigi Biromaru. Bukan hanya orang tuanya, sanak keluarga serta tetangga cemas memikirkan Iin yang tak kunjung pulang ke rumah. Nomor ponselnya pun ketika dihubungi di luar jangkauan. Tak ada lagi kabar hingga berita ini atau kisah ini dimuat pada Desember 2015. Misteri Iin telah menikah dengan makhluk gaib penghuni Wentira mendadak kemudian menjadi cerita warga dari mulut ke mulut. Apalagi teman-teman, mitos di masyarakat dikenal bahwa Wentira merupakan suatu kota atau kerajaan yang amat indah dengan ciri khas warna kuning. Kota itu dihuni oleh para jin. Kotanya sangat modern teman-teman, dengan peradaban yang luar biasa. Penghuninya pun makmur dan serba berada. Namun, secara kasat mata, kawasan Wentira adalah wilayah pegunungan yang ditumbuhi pohon-pohon. Namun beberapa tahun terakhir, rumah penduduk dan warung makan dibangun di sekitarnya. Kawasan ini pun mulai ramai teman-teman. Sebelum meninggalkan rumah pada hari Senin, si gadis perawan disebutkan mulai berlagat aneh teman-teman. Sikap dan perkataannya tak lagi seperti sebelum-sebelumnya. Saat itu, yang mengantarkan Iin menuju kawasan Wentira sekitar 20 km dari kota Palu, yang identik dengan tugu dan jembatannya berwarna kuning, adalah pamannya sendiri yang bernama Ardin. Cerita Ardin tak kalah seru teman-teman. Sewaktu diminta menceritakan kembali saat dia mengantarkan Iin. Senin, pada pukul 10:15 waktu Indonesia Tengah, Iin tiba-tiba datang ke rumahnya yang juga di Desa Sidera. Jarak rumah mereka sekitar 100 meter. Mulanya, Iin minta tolong diantar ke Palu, bukan ke Wentira. Kalau keponakan minta tolong, tidak mungkin ditolak.
tutur security rumah sakit Torabello Sigi tersebut membuka percakapan. Bergegaslah mereka pagi itu dari Sidera menuju Palu, teman-teman, yang dipakai berboncengan sepeda motor Matic milik Iin. Sebab kondisi motor Ardin agak kurang normal. Baru beberapa menit di perjalanan, tiba-tiba Iin meminta sang paman supaya mengantarnya ke Wentira saja. Tidak jadi singgah di Palu. Begitu mendengar kata Wentira, perasaan Ardin mulai tidak enak. Dia pun menanyakan ada urusan apa di sana. Kalau saya bilang antar saja, tidak perlu tanya-tanya, ucap Ardin menirukan jawaban Iin yang bernada membentak. Rupanya sang ponakan agak kesal dengan pertanyaan pamannya. Karena tak mau jadi adu mulut, Ardin menuruti saja permintaan dari Iin itu. Sepeda motor pun dipacunya dengan laju normal dari Sidera menuju Palu yang jaraknya kurang lebih 10 km, teman-teman. Begitu sampai di Palu, Iin memintanya lagi supaya singgah mengisi BBM di SPBU Jalan Sisingamangaraja. Tangki motor diisi full, teman-teman. Setelah selesai mengisi BBM, Iin langsung meraih setir motornya. Kami gantian. Dia yang bonceng saya menuju Wentira, sambung si Ardin. Sepanjang perjalanan, terutama di jalur gunung kebun kopi, Ardin sempat ketakutan. Soalnya, Iin memacu motor dengan kecepatan seorang pembalap menaklukkan arena. Sepanjang jalan, saya terus berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa dan selamat sampai tujuan. Kenangnya kejadian saat itu. Ternyata, teman-teman, si Iin kejar waktu. Jam 11 tepat sudah harus sampai. Tidak boleh telat. Begitu saya lihat jam, ternyata jam 11, tidak kurang, tidak lebih, ujar Ardin. Sesampai mereka di kawasan Wentira, Iin mengajaknya lagi bercakap-cakap ringan. Karena sepanjang jalan, mulai dari SPBU Sisingamangaraja sampai di tujuan, Iin tak satu kata pun berbicara. Begitu juga Ardin. Dia tak lagi memberanikan diri menegur atau bertanya, apalagi sampai mengingatkan supaya jangan terlalu ngebut. Om, saya nanti malam masuk ke dalam. Saya sudah tinggal dan menikah dengan orang sini, kata Iin memulai pembicaraan mereka lagi. Ardin pun terdiam, teman-teman. Perkataan Iin tak dihiraukannya. Antara percaya dan tidak dengan apa yang baru saja didengarnya. Lantaran tak mau ponakannya marah atau tersinggung, beberapa menit kemudian barulah Ardin manggut-manggut merespon ucapan Iin. Setelah itu, teman-teman, Iin melanjutkan lagi pembicaraan. Katanya, yang menikahkan mereka adalah Nenek Rante. Sosok itulah, menurutnya, banyak berperan di balik pernikahan mereka. Nenek Rante juga tinggal di Wentira, teman-teman. Sekedar diketahui, alam goib Tanah Kaili di Provinsi Sulawesi Tengah, nama Nenek Rante lebih dikenal dengan sebutan Mangge Rante. Fotonya banyak beredar di masyarakat dengan ciri mulutnya mengeluarkan asap. Mungkin karena terpaut usia yang cukup jauh, sehingga Iin menyebut Mangge Rante dengan panggilan nenek. Teman-teman, sebelum mereka menuju Wentira, remaja berjilbab itu, si Iin, sempat menanggalkan semua aksesorisnya, cincin dan kalung yang dipakainya.
termasuk juga sisa uang kembalian membeli BBM di SPBU, lalu diberikannya kepada si pamannya Ardin. Hanya sendal dan baju di badan yang dikenakan. Iin tak lupa berpesan supaya kepergian ke Wentira jangan diberitahu ke ayah dan ibunya. Kalau Om sudah pulang, jangan laju-laju, karena ban motorku sudah botak, kata terakhir Iin kepada pamannya. Setelah menghidupkan mesin motor dan beranjak pergi, teman-teman, Ardin sempat menoleh ke arah Iin. Dia melihat Iin menuju tangga semen, lokasi yang disebut-sebut pintu goib alam Wentira. Saya tinggal melihat belakangnya Iin menuju ke tangga, katanya dengan mimik serius. Sepanjang perjalanan pulang, Ardin tak habis pikir dengan apa yang dialami Iin. Apakah yang didengar dan disaksikan tadi hanya gurauan belaka atau memang benar terjadi? Seorang fisik manusia nyata bisa menikah dengan sosok lelaki di alam gaib, dua alam yang berbeda. Begitu sampai di rumah orang tua Iin, teman-teman, Ardin langsung menemui ipar dan kakaknya yang tidak lain adalah ayah dan ibu kandung dari si Iin. Apa yang terjadi? Semua diceritakan dengan runut. Kedua orang tua Iin langsung terperangah mendengar apa yang dikisahkan oleh si Ardin. Masida, ibu Iin, mulai menangis tak henti-hentinya. Sikap aneh yang ditunjukkan anaknya beberapa waktu belakangan jadi kenyataan juga. Sementara sang suami, Rustam, terus berusaha menenangkan perempuan yang telah memberinya 3 anak itu, teman-teman. Hingga besoknya, pada hari Selasa, tetangga rumah bertanya-tanya, kenapa Masida menangis hingga bantalnya bengkak? Mungkin rumah tangganya bersama sang suami tak lagi harmonis, ataukah terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga membuat istri sampai sedih sekali. Begitu curiga para tetangga saat itu. Yang paling curiga adalah tetangga rumah sebelah, Rosni alias Mama Ija. Suatu ketika, Rosni memberanikan diri bertanya kepada orang tua Iin, apa sebenarnya yang terjadi dengan keluarga itu? Sampai-sampai mata Masida bengkak lantaran menangis. Dari situlah, teman-teman, mulai dibuka kepada warga sekitar misteri tentang Iin. Selidik balik selidik, beberapa bulan lalu, Mama Ija ternyata juga punya cerita tersendiri. Sebelum Iin pergi meninggalkan rumah, Mama Ija pernah dititipkan amanat. Kepada Mama Ija, Iin berpesan jika kelak dirinya pergi dan tidak lagi kembali, tolong dibuatkan acara tahlilan. Dengan adanya tahlilan tersebut, doa-doa akan terpanjatkan kepada dirinya. Terus saya bilang, memangnya kamu meninggal sampai dibuatkan acara tahlilan? Yang dibuatkan tahlilan itu hanya orang meninggal, ujar Mama Ija menegasi Iin. Mendapat jawaban seperti itu, teman-teman, Iin kembali melanjutkan pembicaraan. Soalnya saya nanti akan tinggal di alam gaib. Saya sudah menikah dan punya suami di sana, tuturnya berterus terang. Curhatan tersebut saat itu juga disampaikan kepada orang tua Iin untuk menguatkan hati ibunya. Mama Ija dan tetangga menyarankan agar terus berdoa supaya Iin bisa kembali lagi ke rumah. Teman-teman,
kisah nyata ini dimuat pada palusulteng.blogspot.com pada bulan Desember tahun 2015 silam. Tikaka belum menemukan bagaimana tentang kisah selanjutnya, apakah Iin kembali lagi pulang ke rumahnya dan kembali hidup normal seperti biasanya, ataukah sampai dengan tahun 2022 ini Iin masih belum juga balik ke rumah dan tetap tinggal di alam Uwentira. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan informasi atau berita terkait dengan Iin, si gadis perawan desa yang telah menikah dengan lelaki dari alam gaib Uwentira. Semoga kisah ini dapat menambah referensi teman-teman tentang kisah nyata, cerita, dunia misteri, horor, ataupun mistis. Dan semoga menghibur buat teman-teman semua. Tikaka berharap teman-teman ikhlas dan sudi untuk men-like video Tikaka, kemudian men-subscribe channel ini, sehingga teman-teman dapat membantu kakak untuk membangun dan mengembangkan channel ini menjadi lebih maju dan lebih baik. Terima kasih teman-teman atas segala support, atas segala doa, atas segala bantuan kepada Tikaka untuk pengembangan channel ini. Mudah-mudahan insya Allah teman-teman semua, kita semua mendapatkan limpahan rezeki yang tak putus-putusnya, limpahan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu, lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi Tikaka ucapkan buat semua teman-teman. Dan Tikaka akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.